ngambil botol. tapi saya nggak nuang. Saya pencet. Emang sengaja dipencet berarti? Sengaja dipencet. Itu soalnya, karena tadi Mbak refleks tuh berhenti dia. Sengaja dipencet. Karena saya maaf, kesel. Kenapa kesel? Kenapa kesel sama dia? Salah apa tabu sama Mbak? Kita gaji loh Mbak, Iya. kita mengeluarkan uang loh Iya teh, sama Mbak. iya teh. Kenapa masih lakuin itu? Dan proses berjalan Mbak, saya harap Anda nggak kabur. Enggak. Insya Allah saya kooperatif teh. Oke, Mbak Ines, gimana Mbak ceritanya Mbak? Saya di sini mau nyampein maaf dulu teh. Dari kemarin pas ketemu aja Mbak udah minta maaf ya. Sebenarnya gini Mbak, saya ini kan ibu asuh dari anak-anak ya. Wajar sebenarnya saya udah punya insting udah lama sebenarnya. Makanya saya waktu itu chat Mbak, saya bilang saya mau ngambil anak asuh saya. Mami Poppy, saksinya itu boleh tanya orangnya. Dia selalu bilang, nanti aja dulu Nov, nanti aja dulu Nov, kata dia gitu. Ya udah kan namanya dia orang yang paling kita hargai ya, paling kita hormati karena dia paling tua di yayasan. Ya sudah, nanti dulu. Saya chat Mbak udah berapa kali kan? 2 kali. Mbak nanti saya ambil, Mbak nanti saya ambil. Gak tau insting saya beda aja gitu. Dan saya selalu bilang, Mam, coba chat Ines, kok dia nggak ada mau follow up lagi ya? Ngirim video, kirim video atau apa, itu udah nggak ada sama sekali gitu. Nah itu tambah kedua kecurigaan saya semakin kuat karena saya bukan tipe orang yang mau meminta, jadi harusnya inisiatif dari para pengasuh. Kayak di rumah aja ya inisiatif mereka mau videoin, mereka mau fotoin, tergantung available waktu mereka, karena kan memang rawat anak ya Mas, kita nggak tahu mereka lagi sibuk apa, kita toleransi lah kalau untuk itu. Tapi Mbak Blas itu nggak ada. Terus saya sampai bilang, Mam, coba follow up, butuh apa, Ines butuh apa, gitu. Terus terkait anak asuh saya, apa ada yang kurang atau apa, gitu ya. Kan sekali lagi komunikasi sama Ibu Poppy, ya, karena Bu Poppy selaku dari orang, bagian keuangan yang mengurus semuanya. Kebutuhan bayi kita penuhin, semuanya kita penuhin ya, sampai cemilan, apa segala macam. Maksud saya, kok saya ada kehilangan part yang saya rasa ini ada yang nggak beres. Ketemu kemarin sama Mbak. Sebenarnya jujur, di sini ya saksinya nih ya. Kemarin pas lagi di mobil saya malas ketemu sama Mbak. Kenapa? Beberapa hal Mbak buat saya kecewa. Ya. Saya ngerasa kok kayak gini, saya punya pengasuh yang lain biasa-biasa aja semuanya. Ya namanya Mbak kerja, dan saya mau ngambil hak anak saya. Kayak misalnya Mbak, saya mau jajak jalan-jalan ya, atau mau ambil seutuhnya, itu kan hak pribadi saya gitu. Kok Mbak seolah-olah kayak gimana banget gitu. Itu poin kesekian saya udah kecewa sama Mbak. Tapi saya masih berusaha baik kan, karena saya memakai jasa Mbak. Ya udah saya netral, makanya apa-apa Mami Poppy yang komunikasi, bukan saya. Karena saya gimana caranya saya bisa tetap be nice sama orang yang ngerawat anak saya. Gimana pun tetap Mbak ada jasa lah di hidup saya gitu, walaupun sistemnya kita gaji gitu. Nah, kenapa awal mula nih saya mau tanya dulu, kenapa Mbak bisa kasar sama anak asuh saya? Poin utama adalah Mbak yang memaksa untuk merawat dia. Ingat gak? Saya tanya, Mbak ini ada anak umur segini, Mbak mau nggak rawat?
nanti saya gaji Repot setiap nggak bulan, gitu? repot nggak? Nih Mbak ngerasa keberatan atau enggak gitu? Mbak mampu nggak? Kan saya tanya baik-baik, betul ya? Nggak ada pemaksaan loh di sini. Yang mau kerja sama saya banyak soalnya, gitu. Jangan dikira nanti saya mau memaksa Mbak, nggak ada. Kenapa? Awal mulanya dulu deh. Gitu. Nah itu saya nggak tahu teh, maksudnya gini, kalau dibilang kan teteh pernah bilang, Mbak ini anak rewel banget gitu kan ya, kalau nggak kuat Mbak info ke saya ya gitu kan. Kalau misalkan memang saya dari awal nggak kuat, pasti saya bilang teh kenapa udah berapa bulan terakhir ini gitu. Nah nggak tahu kenapa waktu itu Kabo juga kondisinya memang benar-benar rewel gitu teh. Terus keduanya waktu itu juga pas banget dia lagi sakitan mulu, maksudnya maaf ya BAB terus, udah habis BAB nggak lamaan. Kau nggak info sama kita? Ya Itu alasan Mbak, kamu flase. Saya nggak masuk akal ketika ada sesuatu ada sesuatu terjadi tapi Mbak tidak memberikan info terhadap saya atau Bu Popi. Kita nggak tahu masalah dia di hari. Iya, tadinya pikirku gini teh, maksudnya kan ini sakit, aku sebagai pengasuhnya tuh tanggung jawab penuh gitu, makanya aku berobatin aja gitu. Ada buktinya? Ada bukti apa? Dia sakit. Ada. Berobat kemana? Ke puskesmas. Ada bukti itunya? Ke puskesmas ya? Ada. Nanti kirimi saya. Buka masker dong Mbak, saya mau lihat ekspresinya. Saya mau lihat orang yang ngomong sama saya gimana. Iya gitu teh. Nah nggak tahu kenapa, maksudnya saya juga apa nih teh, nggak ngerti, maksudnya nggak nyangka banget saya juga jadi manusia sekeji ini gitu, nyiksa anak. Saya akuin semua perbuatan saya gitu. Saya udah tahu loh Mbak, data diri Mbak pernah kerja di kantor hukum, suami Mbak pernah bikin usaha las bengkel, terus pernah nipu orang, bawa besi orang, terus Mbak pernah ada masalah sama orang, ngebawa duit orang. Ini ada chat semua. Mbak nipu temennya, terus Tanggal berapa di puskesmas? Bisa lupa Pak. Sebelum kamu Sebelum berapa kali ke puskesmas? sekali. Sekali aja. Selain puskesmas ada lagi? Udah, nggak ada lagi. Kalau saya bawa kabur duit teman saya kejebak rentenir teh. Kalau iya, nih dia ada chat kok kita. Dia hari ini ngechat Mbak tidak direspon. udah dibales. Tidak direspon dengan baik. Ini ada dia minta tolong sama saya. Ya itu. Tapi saya udah di suami atau udah di tinggal ibunya? di suami. Suaminya tahu? Ada minta tolong handphonenya, mau ambil data. Atas nama Fitriana. Devi Fitriana. Iya, Devi Saya Fitriana. utang 10 juta teh. 10 juta Iya, sama tahu. dia. Udah tahu, dia udah cerita. Iya, bunganya 30%. Tapi sekarang saya tinggal sisa 1.200.000 karena saya cicil setiap bulan 400.000. Iya, tapi Mbak sempat menghilang ya. Iya, gitu. Oke, ini juga ada info terkait suaminya nipu bawa besi. Nggak tahu kalau itu. Di get kontak aja nama suami Mbak penipu. Cek aja namanya. Ada beberapa kasus lagi. Ya kalau itu sih background yang saya lihat ya, emang ternyata saya
di balik apa ya, di balik muka Mbak yang saya rasa baik, saya percaya gitu ya, saya ngerasa ya udah, saya percaya Mbak orang baik, makanya saya percayakan untuk kerja sama saya. Bahkan nggak habis pikirnya, pada saat saya mau ngambil anak saya masih kepikiran untuk mau pekerjakan suami Mbak, sampai ngomong sama Bu Popi, Mam, ini kalau misalnya anak-anak udah diambil, ini gimana gitu, kita kerjain mempekerjakannya suaminya untuk di yayasan, karena di yayasan tuh nggak ada laki-laki, jadi untuk jaga-jaga di yayasan kita gitu. Kita udah ngomong sama ya Popi, sampai ternyata finally terjadi kayak gini. Mungkin Allah ngebukain semua kali ya. Yang saya nggak habis pikir lagi, kok bisa kemarin Mbak di mobil nangis-nangis, masih sempat-sempatnya bohong bilang kalau dia kesiram air panas. Gitu. Terus masih berkilah lagi dengan beberapa motif dan alasan gitu. Mbak tahu ya kalau segala sesuatu bohong itu akan memberatkan hidup Mbak ya, karena ini proses akan tetap jalan. Saya nggak mau akan membiarkan gitu. Yang saya mau dengar alasan, saya nggak mau dengar minta maaf, tapi lebih kenapa Mbak lakuin itu, gimana ceritanya. Iya, itu yang kemarin saya bilang teh. Ya saya nggak tahu, saya nggak ada. Dijelasin lagi. Ya, pertama itu yang tadi saya bilang alasan saya hilaf sama Tabo. Keduanya memang iya, saya ngucurin termos, Itu termos. Itu atas dasar apa? Nggak tahu teh, kesel aja teh. Terus yang kepalanya benjol? Kalau kepala Dia kejedot, nggak mungkin Mbak. Saya pakein, ini kan kasur segini kali 15 cm, dia duduk di pinggiran tanpa karpet. Nah terus dia juga sama, maksudnya tumben banget gerendengan mulu gitu. Terus udah habis dimandiin itu, nah saya pakein baju gini, mungkin saya juga terlalu kasar jadi dia jatuh. Sengaja? Niatnya istrinya enggak teh. Sengaja nggak? Pertanyaan saya. Sengaja. Jangan bilang gitu Mbak, saya udah cek dokter, ini kita tinggal ke polisi, tinggal visum gitu loh, nggak bisa kamu bohong-bohong kejedot-kejedot. Udah gitu ada teks ke saya WhatsApp, saya masih nanya baik-baik nih, kamu chat balas pure kejedot, yang lainnya berarti nggak pure. Iya, kamu tahu nggak bahasanya? Kamu secara alamiah, kamu tidak sadar, kamu membicarakan pure kejedot. Itu adalah kode yang membenarkan bahwa kamu ada tindak kekerasan sama anak asuh saya. Gitu. Nah, terus kenapa kemarin kamu masih bisanya acting, saya datang terus di mobil, sebenarnya saya udah males, tadi saya udah jelasin ketemu sama dia. Terus ternyata supir saya pas banget di depan dia langsung masuk ke mobil, langsung sujud-sujud mohon maafin Ines teh, maafin Ines, katanya sambil nangis-nangis. Saya tuh udah udah tahu, makanya udah mbak, nanti aja kan saya ngomong gitu kan. Saya udah insting Mbak gitu. Tapi pada saat saya bawa ke yayasan, terus kamu nutupin itu lebamnya pakai topi. Kalau topi emang dipakein terus teh, kalau misalkan pergi kayak waktu itu sama mami kopi ke Tarakan, itu emang harus pakein topi. Ya kenapa kamu nggak bilang kepalanya? Kan Jadi tadi kepala pengen dijelasin. Jadi kepala sengaja itu? Iya sengaja. Oh, terus apa lagi? Udah. Sengajanya gimana dijedotin? Enggak, baju. Pakein baju gini gitu Pak. Terus ditarik ke depan. Iya. Sampai jatuh dia. Ya. Kenapa sebel apa gimana kalau anak kecil disiksa gitu? Tahu setan apa Pak? Terus pernah diapain lagi? Udah. Setelah itu kan yang kelihatan sama saya Mbak. Enggak teh itu. Itu ada dua jendela. Iya, itu sama kepala belakang. Kepala belakang saya nggak tahu kalau kepala belakang.
benar-benar saya lakuin itu. Pernah dilempar gak? Enggak lempar. Yakin? Iya. Yakin? Yakin. Pernah dilempar nggak? Enggak. Dilempar ke kasur atau gimana? Enggak. Didorong? Enggak. Sebelum ketahuan ini apalagi yang udah kamu lakuin? Udah itu aja tuh. Ini masih saya nanya loh Mbak, bukan kepolisian loh yang nanya. Iya teh. Soalnya visum nanti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya. Kan pernah kerja di kantor hukum kan, pasti tahu dong. Enggak. Berarti kemarin dia kan alasan tuh Mas, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi finally feeling saya sebagai orang ibu asuh itu betul. Ya kan, ini pasti ada sesuatu. Cerita sedikit bahwa pada saat di yayasan kan rambutnya kan tipis kan, aku botakin Mas, aku pakai shaver sendiri. Aku udah loh kok ini kenapa gitu, kok jendol-jendol kepalanya, karena waktu aku terima itu ditutupin sama dia pakai topi. Dan mungkin karena aku pun kayak oh ya udahlah nanti aja dicek di yayasan gitu ya, kan perjalanan kan Mas dari Jakarta ke Tangerang. Duduk, terus aku bukain, aku pretelin semua bajunya, aku liatin, cek satu-satu. Ini jendol-jendol kepala, terus belakang, terus yang paling parah ini. Makanya dia bilang kesiram. Kok bisa kesiram kayak gitu? Kesiram pakai baju nggak akan seperti ini. Aku bilang sama Bu Popi kan, terus Bu Popi jawab, udahlah positive thinking aja, katanya jangan fitnah, jangan suuzon, dia ngomong kayak gitu. Ya sudahlah ya, aku nggak ada pikiran apa-apa, aku punya sikap, aku bilang besok tolong cek ke rumah sakit Tarakan, cek langsung ke dokter anak, dicek seluruh badannya, mulai dari bekas-bekas luka, lebam, benturan atau apa, kan dokter bisa memastikan. Makanya dokter ada rekamannya, dia bilang ini sih pasti disengaja gitu, karena kalau namanya orang tua kesiram pasti kan langsung buru-buru diinin dan tidak akan menjadi bekas gitu, pasti itu pembiaran gitu. Dan aku tidak diberikan info pada saat yang katanya tidak sengaja kesiram air panas. Gitu. Mami Popi nggak diinfo, aku nggak diinfo, selama ini mungkin yang katanya sakit dan lain-lain kita pun nggak diinfo gitu. Kita titip udah sekitar beberapa bulan, tapi tumbuh kembang anak juga belum progresnya bagus. Yang dia bilang katanya anaknya muntah mulu pada saat makan. Ya betul ya, tapi sama kita alhamdulillah Mas bisa lihat tadi makannya lahap, bagus, nggak ada muntah sama sekali gitu. Dan anaknya dibilang rewel ya wajar lah, namanya fitrahnya anak kan nangis ya. Kalau fitrahnya anak kerja, kita yang paling takut berarti. Fitrahnya anak emang nangis dari lahir, jadi agak nggak make sense apa nak? Agak nggak make sense kalau misalnya dibilang karena anaknya rewel gitu.